Di sini dalam rangka menghadiri acara penyuluhan mengenai nyamuk dan penanggulangannya. Pertama, perkenalkan, nama saya Tasya yang insya Allah akan membantu acara kita pada sore hari ini sampai selesai. Selanjutnya ini ada rekan-rekan saya. Yang pertama ini ada Kak Cynthia Fikaratul Awalia, ini ada Kak Ade Nirwana, dan yang di situ ada Kak Siti Zahra sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi penyuluhan nanti. Selanjutnya ini ada susunan acara pada sore hari ini. Itu nggak banyak. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi penyampaian materi masalah penyuluhan. Oh, ini teman-teman ada masalah karena ininya nggak bisa dipakai, jadi tadi ada poster udah di share sama temannya, bisa dilihat nggak? Oke, selanjutnya untuk sesi penyampaian materi saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Cynthia Fikaratul Awalia. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kan Anda udah lihat posternya ya tentang nyamuk kan, jadi langsung saja. Nyamuk itu adalah hewan yang paling berbahaya bagi kesehatan kita, karena nyamuk itu memberikan masalah kesehatan yang sangat-sangat kompleks. Contohnya adalah nyenyak DBD, kemudian ada malaria, ada juga filariasis. Nah, walaupun nyamuk itu tubuhnya sangat kecil, tapi ternyata siklus hidup nyamuk itu sangat kompleks. Di sini ada yang tahu nggak bahwa nyamuk betina itu adalah nyamuk yang menggigit kita? Nggak tahu. Jadi tahunya nyamuk jantan juga yang menggigit kita? Nggak tahu. Ya, betul sekali. Sebenarnya yang menggigit kita pada waktu malam hari itu hanya nyamuk betina. Kenapa? Karena dengan darah kita, nyamuk betina itu bisa mendapatkan nutrisi dan juga protein untuk mengembangkan telur-telur mereka. Jadi kalau misalnya nyamuk betina yang makan darah, nyamuk jantan makannya apa? Ada yang? Iya, benar sekali. Nyamuk jantan itu dia makannya dari nektar dan juga cairan manis dari tumbuhan. Jadi udah kelihatan kan, yang menyebabkan penyakit juga adalah nyamuk betina. Karena ketika dia menghisap darah, itu kan nyamuk betina tidak hanya menghisap darah pada manusia, tetapi juga pada hewan. Nah, mungkin pada saat dia menghisap darah, dia itu terinfeksi kuman seperti virus dan juga parasit pada tubuh tersebut. Kalian tahu nggak kenapa di sekitar kita itu yang banyak terdapat nyamuk malah kamar, bukan dapur, bukan aula gitu? Ada yang tahu kenapa? Nah, betul sekali. Karena di kamar-kamar kita itu ada baju-baju tuh, misalnya kan kita tidur, kita ganti baju kan, terus baju tuh udah dipakai, terus seragam kita santolin juga di kamar. Nah, ternyata dari bau-bau pakaian tersebut nyamuk itu mendapat rangsangan. Dia tahu kalau di situ tuh ada makanan lah, jadi dia menciumnya dari itu bau-bau pakaian tersebut. Nah, seharusnya nih kita sebagai tenaga kesehatan dan juga makhluk-makhluk Tuhan yang harus pandai menjaga kesehatan lingkungan kita nih, tahu cara bagaimana menghindari gigitan nyamuk dan juga bagaimana cara mengatasi adanya rumah-rumah nyamuk yang saat ini banyak sekali masih ditemukan, karena kan sekarang juga musim hujan kan. Jadi langsung saja kita dengarkan dari Kak Ade.
biasanya itu kan sekali pakai kan galonnya. Nah itu galonnya itu biasanya kalian isi ulang atau ganti? Nah yang kalau diganti itu biasanya itu galonnya ditaruh di mana? Dibiarin aja. Nah biasanya tuh galon-galon juga bisa jadi tempat berkembang biakan nyamuk. Jadi kayak misalnya galonnya tuh nggak kalian tutup. Nah masuk air hujan. Nah sekarang ini kan musim hujan. Nyamuk tuh banyak berkembang. Pasti di kamar kalian banyak nyamuk ya. Perlu dicontoh di kamar kalian ada nyamuk. Kamar berapa deh? Nah tuh contoh jadwal tuh. Ada nyamuk di kamarnya. Selanjutnya yaitu menutup. Apa nih yang ditutup? Ya, yang ditutup itu tempat penampungan air. Kenapa? Agar jentik-jentiknya nggak masuk, nyamuk untuk berkembang biak nggak masuk ke dalam penampungan air. Yang terakhir yaitu mendaur ulang. Apa nih yang didaur ulang? Nah, ya. Jadi sampah itu dibagi jadi dua ya. Ada non organik dan juga organik. Nah, yang untuk organik itu bisa dijadiin kompos. Sedangkan yang non organik itu kayak misalnya diolah kayak misalnya plastik mending dijadikan wadah atau apalah itu biar nggak menghasilkan sampah yang menumpuk banget. Selanjutnya yaitu ada juga cara menghindari gigitan nyamuk. Biasanya kalian kalau menghindari cara gigitan nyamuk itu pakai apa? Kalau dibiarin aja, utamanya bentol-bentol.
Oke. 1, 2, 3. Itu siapa namanya? Maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Ramadhani, bisa dipanggil Serli, dari kelas BKI 1 Prodi Kesehatan Masyarakat. Pertanyaan dari saya, kan biasanya di tandon tuh ada minyak. Tandon tuh di tempat jadi sarang berkembang biaknya nyamuk juga. Tapi kita juga menggunakan air di tandon tersebut. Apakah air itu baik, sehat? Maksudnya nggak bikin kita berpenyakit atau gimana? Tandon air. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmasari. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, yaitu apa pengaruh perubahan iklim pada perkembangan nyamuk, dan bagaimana cara yang harus kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan untuk dapat menghindari perkembangan biaknya nyamuk.